Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis hazard dan probability pada prarancangan pabrik amonium klorida dengan proses amonium sulfat sodium klorida kapasitas 40.000 ton per tahun. Sebelumnya kami dari kelompok 4, perkenalkan saya Nadia Anastasia dengan NIM 049. Saya Azizah Maulana Farita dengan NIM 121230189. Saya Elia Saya Rahel Denisa Hasbisyah dengan NIM akhir 19. Saya Denisa Gagarinda dengan NIM akhir 179. Jadi apa itu hazard dan probability? Hazard dan probability tadi adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi bahaya dan masalah operabilitas pada proses industri dengan menganalisis penyimpangan atau deviasi dari kondisi desain yang telah ditetapkan. Komponen utama dari hazard and probability tadi sendiri ada word words, node, dan juga deviation, cause, consequence, dan juga action. Lalu langkah-langkah untuk untuk menentukan hazard dan operability ini, yang pertama ada mengidentifikasi bahaya, yang kedua ada masalah operabilitas, dan yang ketiga ini ada rekomendasi tindakan. Pada pabrik amonium klorida ini, kenapa diperlukan hazard operability? Yang pertama karena bahannya berbahaya. NH4Cl bersifat higroskopis dan korosif, dan NH42SO4 ini dapat terdekomposisi melepaskan NH3 pada suhu tinggi, sehingga berpotensi berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, sehingga perlu dievaluasi. Lalu yang kedua ini kondisi operasinya kritis. Reaktor RATB beroperasi pada suhu tinggi, dan deviasi suhu atau tekanan berpotensi menyebabkan reaksi tidak terkontrol, overpressure, dan juga kegagalan sistem. Lalu yang ketiga ini untuk mendirikan pabrik baru. Rancangan pabrik baru wajib memiliki kajian keselamatan sejak tahap desain. Hazard di tahap ini lebih efektif dan jauh lebih murah dibanding perbaikan saat operasi. Lalu yang terakhir ini ada proses multitahap. Proses mencakup pelarutan, reaksi, filtrasi, evaporasi, kristalisasi, sentrifugasi, dan pengeringan. Setiap tahap memiliki node risiko yang perlu dievaluasi. Kemudian selanjutnya ada tujuan analisis, di mana yang pertama adalah mengidentifikasi proses bahaya dalam peralatan proses. Kemudian yang kedua ada menentukan penyebab dan konsekuensi dari penyimpangan operasi. Kemudian yang ketiga ada menilai tingkat risiko yang mungkin terjadi. Kemudian yang terakhir ada memberikan rekomendasi pengendalian risiko untuk meningkatkan keselamatan proses. Lanjut, ini bentuk PFD-nya. Nah, di sini proses pembuatan amonium klorida ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu penyiapan bahan baku, yaitu amonium sulfat dan sodium klorida yang dilarutkan dalam tangki M01 dan M02 pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan dalam HE01 dan HE02 sampai 100 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan produk di mana kedua larutan direaksikan dalam reaktor R01 pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm membentuk NH4Cl dan Na2SO4 dengan konversi 95%. Tahap yang ketiga yaitu pemurnian produk di mana hasil reaktor dipisahkan dalam RF01. Na2SO4 ini dikeringkan di RD01 sebagai produk samping, sedangkan NH4Cl dipekatkan di FV01. Lanjut dikristalkan di CR01 pada suhu 40 derajat Celcius dan dipisahkan di CF01, kemudian dikeringkan di RD02 pada suhu 45 derajat Celcius menjadi produk utama. Tahap yang keempat yaitu penyimpanan produk dalam silo S01 dan S02. Proses ini berlangsung pada tekanan 1 atm. Next. Selanjutnya untuk alat-alat yang dipilih untuk HACCP, untuk analisis HACCP, itu ada 4 alat. Yang pertama itu reaktor R01, itu tempat berlangsungnya reaksi. Selanjutnya ada heat exchanger, itu untuk memanaskan larutan amonium sulfat dari operasi reaktor. Yang ketiga, next.
Yang ketiga ada rotary filter di RF01 untuk memisahkan padatan dari larutan dan menghasilkan cake serta filtrat. Selanjutnya yang terakhir ada evaporator di EV01 dan EV02. Itu untuk menguapkan sebagian air dari filter masuk ke kristalizer. Next. Analisis Hazard untuk reaktor R01. Fungsi reaktor sendiri adalah untuk mereaksikan larutan amonium sulfat dengan natrium klorida untuk menghasilkan amonium klorida dan natrium sulfat. Untuk deviasi yang pertama itu adalah temperatur tinggi. Penyebabnya bisa dari kegagalan sistem pendingin atau steam berlebih. Nah, temperatur tinggi sendiri berdampak pada reaksi tidak terkontrol, dekomposisi produk, dan juga pelepasan gas NH3. Lalu untuk pencegahannya sendiri adalah pemasangan temperatur kontrol dan juga temperatur indikator. Lalu ada temperatur rendah atau low temperatur. Penyebabnya sendiri bisa dari pasokan steam yang kurang dan juga kehilangan panas berlebih. Ini dapat berdampak pada konversi reaksi menurun, produk tidak memenuhi spesifikasi. Dapat dicegah dengan pemasangan temperatur controller. Selanjutnya tidak ada aliran umpan atau no flow. Bisa disebabkan oleh pompa rusak, valve tertutup, atau pipa tersumbat. Dampaknya adalah reaktor kosong, reaksi terhenti, dan juga kerugian produksi. Pencegahannya menggunakan flow indikator dan juga flow controller. Lalu yang terakhir ini adalah konsentrasi umpan berlebih. Dapat disebabkan oleh kesalahan pencampuran dan takaran bahan baku tidak tepat. Dapat berdampak pada pembentukan kristal prematur di dalam reaktor dan juga penyumbatan. Pencegahannya bisa dengan memasang concentration analyzer dan prosedur pengukuran bahan baku. Next. Yang selanjutnya adalah analisis hazard pada heat exchanger atau HE01. Heat exchanger sendiri berfungsi untuk memanaskan larutan umpan sebelum masuk ke reaktor dengan memanfaatkan steam sebagai media pemanas. Untuk deviasi yang pertama adalah temperatur outlet tinggi. Dapat disebabkan oleh pasokan steam yang kurang atau falling pada tube. Suhu umpan tidak tercapai sehingga konversi reaktornya menurun. Jadi untuk pencegahannya bisa menggunakan temperatur controller dan juga jadwal pembersihan berkala. Lalu tidak ada aliran umpan atau no flow. Pompa rusak dan valve-nya itu tertutup. Dampaknya adalah overheating pada sisi shell dan juga kerusakan tube. Dapat dicegah dengan flow indikator dan juga flow controller. Lalu yang ketiga ini tidak ada aliran steam. Bisa disebabkan oleh kegagalan supply steam dan juga valve steamnya tertutup. Dapat menyebabkan tidak ada pemanasan dan juga suhu umpan tidak tercapai dan dapat dicegah dengan pemasangan steam flow indikator dan juga alarm low temperatur. Lalu yang terakhir ini adalah kebocoran tube dan dapat disebabkan oleh korosi, fouling, dan juga tekanan berlebih. Dapat mengakibatkan kontaminasi larutan umpan dengan steam atau kondensat dan juga produk tidak sesuai spesifikasi dan dapat dicegah dengan pemasangan pressure differential indicator dan juga inspeksi berkala. Selanjutnya ada analisis hazard pada rotary filter atau RF01, di mana rotary filter digunakan untuk memisahkan padatan natrium sulfat dari larutan amonium klorida hasil reaksi. Yang pertama itu ada deviasinya, ada penyumbatan filter atau blok filter, kemudian penyebabnya itu akumulasi kristal natrium sulfat dan kurangnya pembersihan. Dampaknya itu penurunan kapasitas filtrasi, kenaikan tekanan operasi. Kemudian safeguardnya itu dengan monitoring tekanan filter. Lalu untuk tekanan tinggi atau high pressure itu disebabkan saluran filter tersumbat dan penumpukan padatan. Kemudian dampaknya itu bisa terjadi kerusakan filter dan kebocoran sistem. Lalu untuk safeguardnya itu ada pemasangan pressure indicator atau PI. Yang ketiga ada efisiensi pemisahan rendah atau less separation. Penyebabnya itu kerusakan media filter dan kecepatan putar tidak sesuai. Lalu untuk dampaknya itu produk mengandung impuritas tinggi dan bahan evaporator yang meningkat.
Lalu untuk safeguardnya itu bisa dengan pengawasan kualitas filtrat. Yang terakhir tidak ada aliran filtrat atau no flow, di mana penyebabnya itu penyumbatan total pada media filter. Kemudian dampaknya itu berupa gangguan proses pemurnian dan penurunan produksi. Lalu untuk safeguardnya itu monitoring debit filter dan pemeriksaan filter. Lanjut untuk analisis Hazov evaporator, di mana fungsi evaporator itu di sini digunakan untuk menguapkan sebagian air dalam larutan amonium klorida sehingga diperoleh larutan yang lebih pekat sebelum masuk ke kristalizer. Untuk deviasi yang pertama itu temperatur tinggi. Penyebabnya itu steam berlebih atau kerusakan kontrol suhu, kemudian dampaknya itu kerusakan produk, scaling pada evaporator, dan kerusakan tub. Kemudian untuk safeguardnya itu bisa dilakukan dengan temperatur controller atau TC. Yang kedua itu tekanan tinggi atau high pressure itu disebabkan outlet tersumbat atau kegagalan venting. Kemudian dampaknya itu bisa overpressure, kerusakan evaporator, resiko ledakan lokal, dan safeguardnya itu bisa dilakukan dengan pressure safety valve atau PSV. Kemudian ada dengan dilakukan pemasangan pressure indicator atau PI. Lanjut untuk level cairan yang rendah itu disebabkan umpan berkurang dan kebocoran sistem. Lalu dampaknya itu bisa ke dry heating dan kerusakan permukaan perpindahan panas. Untuk safeguardnya itu dengan level indikator atau LI. Lanjut yang terakhir itu tidak ada aliran umpan yang disebabkan pompa rusak atau valve tertutup. Kemudian dampaknya itu bisa evaporator tidak beroperasi optimal dan penurunan produksi. Untuk safeguardnya itu bisa dilakukan dengan pemasangan flow indicator atau FI. Lanjut ke penilaian resiko. Jadi di sini ditunjukkan hasil penilaian resiko pada setiap unit proses menggunakan dua parameter yaitu likelihood dan severity. Pada likelihood ini digunakan sebagai kemungkinan terjadinya risiko dan severity ini sebagai tingkat keparahan dampaknya. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 risiko yang masuk ke kategori tinggi, yaitu overpressure atau suhu berlebih pada reaktor, flow rate reaktor yang berlebih, serta kebocoran pada tangki penyimpanan. Ketiga risiko ini menjadi prioritas utama karena berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keselamatan maupun operasional proses. Sementara itu, untuk risiko pada unit lainnya berada pada kategori sedang sehingga tetap memerlukan pengendalian dan pemantauan secara berkala. Hasil penilaian ini menjadi dasar dalam menentukan rekomendasi mitigasi risiko pada tahap berikutnya. Next. Selanjutnya untuk rekomendasi hasil Hazov yang tadi di alat pertama yaitu ada reaktor. Rekomendasinya yaitu memasang alarm suhu tinggi atau rendah dan lakukan inspeksi heating jaket secara berkala. Selanjutnya yaitu kalibrasi sensor temperatur dan tekanan. Lalu menerapkan SOP saat startup dan shutdown. Setelah itu jadwalkan preventive maintenance. Untuk yang heat exchanger, rekomendasinya yaitu monitoring temperatur inlet dan outlet, pembersihan fouling secara berkala, pemeriksaan kebocoran tub, pasang pressure relief bila diperlukan, lalu monitoring laju alir fluida. Next. Untuk alat selanjutnya ada rotary filter. Rekomendasinya yaitu pemeriksaan media filter, lalu dilakukan monitoring tekanan diferensial, dan dilakukan pembersihan endapan secara berkala. Di alat selanjutnya yaitu ada evaporator, direkomendasikan untuk mengontrol suhu dan tekanan operasi, lalu pemeriksaan scaling, dan monitoring level cairan, selanjutnya inspeksi kebocoran. Next.
Untuk kesimpulannya, dari yang sudah kami presentasikan, yaitu HAZOP berhasil mengidentifikasi potensi bahaya pada 4 peralatan utama, yaitu ada reaktor, heat exchanger, rotary filter, dan evaporator. Nah, reaktor ini memiliki resiko terbesar karena merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia dan memerlukan pengendalian suhu yang ketat. Lalu untuk exchanger dan rotary filter dan evaporator yaitu berperan penting menjaga kestabilan proses hingga kegagalan pada salah satu alat dapat mempengaruhi kualitas produk dan keselamatan operasi. Lalu penerapan monitoring, inspeksi rutin, dan preventive maintenance dapat meminimalkan resiko serta meningkatkan keandalan proses produksi. Next. Berikut yang sudah kami presentasikan dari kelompok 8. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.